Halo semuanya, aku mau sharing mengenai gangguan kesehatan mental dan stigmanya, dan bagaimana aku berjuang untuk melawan stigma itu. Sebelumnya, perkenalkan, aku Fani dan aku adalah penyintas gangguan kesehatan mental. Di sini aku tidak berperan sebagai tenaga kesehatan ya, jadi aku hanya sharing pengalamanku. Sebelum aku berbagi, aku mau memberikan peringatan bahwa ceritaku mungkin bisa men-trigger sebagian orang yang akan menontonnya. Jadi aku sarankan kalian menonton ini dalam keadaan sedang baik-baik saja, atau kalau misalnya memang kalian mudah tertrigger, aku sarankan untuk tidak melanjutkan menonton video ini. Jadi dulu waktu aku masih TK lebih tepatnya, aku punya masalah dalam mengendalikan emosiku. Di binder kayak semacam rapot mungkin ya kalau sekarang. Ada banyak cerita-cerita yang dibagikan oleh guruku bahwa aku sering bermasalah dengan temanku yang lainnya. Sejak SD aku mengalami bullying dari teman-teman sekelasku, dan sayangnya ketika aku melaporkan itu kepada guru juga tidak ada tindakan yang mereka lakukan untuk menghentikan bullying itu. Terus aku juga nggak bisa bercerita dengan siapapun. Lebih tepatnya yang paling bermasalah kenapa aku bisa punya kesulitan dalam mengendalikan emosi sejak kecil itu adalah karena latar belakang kondisi keluargaku. Aku gak mau sebutin secara spesifiknya, tapi pokoknya itu. Nah, hingga akhirnya waktu SMP, emosiku semakin tidak terkendali dan aku masih mengalami yang namanya bullying, juga pelecehan. Setelah itu aku juga sering bermasalah dengan sahabat dekatku yang merupakan penyintas gangguan kesehatan mental juga. Saat itu aku masih belum aware sama kondisiku karena aku pikir ya ini mungkin cuman masalah hormon aja gitu kan. Yang namanya anak remaja kan lagi melakukan hal-hal baru gitu ya, lagi mencari jati diri dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu tidak selesai. Sampai aku SMA pun aku masih punya masalah yang sama seperti itu. Sehingga semua pengalaman itu membuatku bertanya-tanya pada diri sendiri, aku ini kenapa ya gak bisa menjalin hubungan pertemanan dalam jangka waktu yang lama seperti orang-orang lain gitu, alami gitu. Kayak orang lain bisa sampai beberapa tahun, belasan tahun, tapi aku enggak gitu. Kenapa gitu loh. Di situ aku mulai menyadari ada yang bermasalah dengan diriku. Meskipun awalnya aku malah menyalahkan orang lain kenapa mereka meninggalkan aku gitu, tapi akhirnya aku menyadari bahwa ada yang salah dengan diriku dan aku perlu memeriksakan diriku sendiri. Dan ketika aku searching tuh aku ngerasa kayak kok kayaknya relate ya gitu, kok kayaknya aku merasakan hal ini ya, tapi aku bukan self diagnose ya, waktu itu aku cuman self aware aja ada yang bermasalah dengan aku gitu. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk ke psikiater yang ada di rumah sakit jiwa. Awalnya udah mengetahui bahwa gangguan kesehatan mental seperti ini perlu rutin kontrol, jadi aku mendaftarkan BPJS guys. Awalnya tuh aku pagi-pagi sekitar jam 6:30 menyiapkan KTP ku dan juga dokumen yang diperlukan untuk ke puskesmas, dan jam 7 tuh puskesmasnya baru buka kalau salah. Nah, di situ aku mengantri untuk mendapatkan antrian, ditanyain gitu kan, mau ke poli mana. Nah, aku awalnya sempat bingung guys, mau ke poli mana, karena kalau yang masalah dengan mental gini, aku nggak tahu gitu. Terus ya aku bilang mau ke psikiater aja gitu. Akhirnya dibawa ke poli umum karena di sana nggak ada poli jiwa guys. Ketika di poli umum, aku menjelaskan keluhanku seperti apa. Aku sering mendengar orang-orang seperti mengomentari aku gitu ya, jadi itu udah masuk ke halusinasi juga. Aku melihat bayangan manusia gitu lewat, atau misalnya binatang merayap di lantai padahal pas dilihat gak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya di sana di poli umum aku mendapatkan rujukan ke rumah sakit jiwa. Aku didiagnosis order skizofrenia. Jadi order skizofrenia itu dia termasuk diagnosis yang gak masuk ke kategori skizofrenia manapun kalau gak salah ya. Itu yang aku tangkap sih. Nah terus ketika itu aku sempat takut nih, waduh
aman gak ya kalau misalnya aku ke RS gitu kan, apalagi ini yang tentang masalah gangguan kesehatan mental gitu kan. Aku masih termakan stigma bahwa di sana tuh buruk, menyeramkan, membahayakan dan lain sebagainya gitu. Tapi ya aku belum lihat secara langsung sih waktu itu gitu, jadi ya ketakutan aja. Dan alasan keduanya itu karena memang gangguan kesehatan mental itu sering dianggap berarti kita tuh gila, berarti kita tuh kehilangan akal gitu ya. Atau misalnya kita ketempelan jin atau setan dan lain sebagainya, itu sih yang jadi masalah. Terus ketika aku akhirnya mencoba untuk berobat di sana, ternyata suasananya adem ayem aja gitu kayak di RS lain. Di sana banyak orang-orang dengan gangguan kesehatan mental yang tertib mengantri nunggu untuk dipanggil perawat dan dokter juga. Nah, sebelum aku ke RSJ tuh aku sempet searching di Delver. Ada yang namanya Delver. Di situ aku menemukan koran yang judulnya Borneo Simpun Pusat Daerah, terbitan tahun 1945 dengan 200 lebih edisi. Salah satunya itu ada berita tentang rumah sakit jiwa, guys. Dan di situ disebutnya adalah rumah sakit gila. Mungkin ya itu jadi penyebab kenapa stigmanya masih melekat sampai sekarang gitu. Karena memang nama RSJ aja bahkan dulu seperti itu. Ya sekarang aku melihat juga ternyata banyak sekali rumah sakit jiwa yang berubah-ubah gitu namanya. Dengan peningkatan layanan biasanya ya, seperti misalnya menjadi rumah sakit umum dengan layanan kesehatan jiwa, atau mungkin juga jadi rumah sakit khusus namanya, atau menggunakan nama lain yang menghindari kata jiwa itu, guys. Jadi memang sudah diupayakan untuk mengurangi stigma itu, cuman masalahnya adalah edukasi ke masyarakatnya ini yang jadi pertanyaan sih. Menurut aku itu yang lebih efektif untuk mengurangi stigma gitu. Aku harap lebih banyak penyintas yang bisa gitu ya menyuarakan mengenai kesehatan mental ini agar secara perlahan mengurangi stigma yang sudah berada di tengah masyarakat seperti itu. Aku pernah dengar juga dari seorang penyintas reactive attachment disorder yang namanya adalah Beth Thomas. Dia menyebutkan bahwa kita memang punya masa lalu gitu, tapi yang aku sadari sekarang adalah bukan masa lalu kamu yang mendefinisikan dirimu, tapi apa yang kita lakukan untuk masa depan lah yang lebih penting gitu. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut kalau misalnya kita mengalami suatu masalah atau gangguan kesehatan mental, untuk berobat ke tempat yang memang seharusnya. Jangan sampai ada lagi para penyintas di luar sana yang justru berakhir di tempat yang tidak layak atau yang tidak seharusnya ya, guys ya. Kita bisa pulih, kita bisa beraktivitas seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Sekian dari aku, segitu aja. Dadah semuanya.